Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Karimul Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadah yang mahdhah maupun yang ghairi mahdhah. Yang mahdhah adalah seluruh yang nilainya wajib harus kita kerjakan sesuai dengan aturannya dan pada waktunya. Yang ghairi mahdhah adalah yang nilainya sunat. Ada sunat muakkad dan sunat ghairi muakkad. Yang sunat ini kita kerjakan sesuai kemampuan kita. I'malu mastata'tum, kerjakanlah oleh kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Karena yang sunat ini masing-masing di antara kita tidak sama kemampuannya. Yang paling ringan salat sunat qobliyah maupun ba'diyah yang ada ba'diyahnya. Yang tidak ada ba'diyahnya jangan nekat salat sunat ba'diyah, misalnya ba'diyah asar sama ba'diyah subuh, tidak ada. Boleh salat tapi kalau ada sebab. Ada sebab itu misalnya setelah salat subuh atau setelah salat asar ada jenazah yang mau diberangkatkan, dimakamkan tapi belum disolatkan, maka itu boleh kita salat, namanya salat jenazah. Setelah asar atau setelah subuh berarti itu salat ada sebab. Kalau tidak ada sebab, jangan sholat sunat ba'diyah subuh atau ba'diyah asar, tidak ada. Kalau ada teman kita yang pura-pura rajin sholat sunat ba'diyah asar atau subuh, ya kita ingatkan. Setelah sholat kita deketi, kita kasih tahu, barangkali memang belum tahu dia. Ini aturannya seperti itu. Bahkan ada sholat sunat yang nilainya luar biasa sekali, yaitu sholat malam atau yang biasa disebut sholat tahajud. Disebutkan oleh firman Allah SWT, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad maka bertahajudlah bihi, di sebagian malam itu. Artinya sebagian itu tidak seluruh malam, ya kita sholatnya ngambil saja. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan setelah tidur. Jadi kalau setelah sholat isya kita tidur, setelah tidur ternyata sebentar sudah bangun, masih jam 10 sudah bangun, itu sudah boleh sholat tahajud. Daripada tidur lagi nanti amblas, tidak bangun, tidak sholat tahajud, maka setelah tidur sebentar itu sholat tahajud saja, walaupun cuma 2 rakaat. Nilainya luar biasa sekali. Kenapa?
Allah menyebutkan di situ maqamam mahmuda. Jadi orang yang sholat tahajud itu dikasih maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Maqam itu bukan makam, maqam, posisi. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun diri kita, jadi apapun, maka dikasih posisi yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau bisa lakukanlah sholat tahajud ini. Syukur-syukur bisa sampai lebih daripada 2 rakaat. Ya. Kalau Nabi melakukan sholat tahajud ini 8 rakaat, witirnya 3 minin. Tapi Nabi sering witirnya 5 rakaat, ya. Atau ditambah lagi 7 rakaat. Tapi kalau kita tidak mampu menirukan persis, ya witir 3 itu sudah umum. Witir maksudnya sholat ganjil. Kalau bisa 3 rakaat terus menerus, ya. Kalau biasanya kalau Ramadan itu 3 rakaat bagi 2 rakaat dulu baru 1. Itu termasuk sholat yang istilahnya agak berbeda dengan namanya. Karena kalau dilakukan 2 berarti tidak witir. 2 itu kan ganap. Kalau witir itu 3. Jadi langsung 3 atau 5 atau 7 atau 9, atau kalau enggak cukup 1 saja, ya. Tapi karena itu sudah mutawatir sejak dulu dilakukan seperti itu, 2, 1, ya dimakfu saja. Artinya itu dibiarkan saja karena sudah terlanjur mayoritas atau mutawatir para orang-orang pada melakukan seperti itu. Jadi kalau orang biasa sholat tahajud itu dikasih posisi yang mantap oleh Allah SWT, disebutkan maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, ala umati, menimpa pada umat-umat kami. Atau dibalik bahasanya, sayati akan datang ala umati, atas umat-umatku, zamanun, suatu zaman. Apa itu? Yafirruna, mereka pada lari, minal ulama'i, daripada ulama. Wal fuqaha, dan orang-orang ahli fikih atau ahli paham agama. Kalau sudah pada lari seperti itu, bagaimana? Nabi mengatakan fayabtaliyahumullahu, maka Allah akan menguji kepada orang-orang tersebut bisalati baliyatin, dengan 3 macam ujian. Ini yang harus kita perhatikan. Nomor 1, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, yaitu diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hasil kerjanya. Kita hasil kerja kelihatannya betul-betul gajinya banyak, tapi tidak ada berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu kata ulama ziyadatul khairi wan naf'i, selalu bertambah kebagusannya dan kemanfaatannya. Jadi kalau orang walaupun gajinya pas-pasan, tapi kalau berkah, dia itu hidupnya tenang. Dia selalu bertambah kebagusannya dan kemanfaatannya. Jadi happy, tenang, ya, damai, tentram. Kalau tidak berkah, ya seperti ini. Diangkat oleh Allah keberkahannya dari hasil kerjanya. Kelihatannya gajinya banyak, tapi ternyata hidupnya enggak tenang. Keluarganya cekcok terus, ya. Atau ada halangan-halangan macam-macam. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalimah, yaitu akan menguasai atas mereka
yaitu sultanan yang zalim. Sultan yang dimaksud ini bukan hanya pemerintahan atau pimpinan, tetapi orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Orang-orang yang selalu dekat kita ini akan mempengaruhi diri kita, sehingga kita termasuk kena tipu daya omongan mereka itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Mau meninggalkan kewajiban-kewajiban misalnya, mau biasanya ini orang ini bagus tidak apa-apa, tapi tergolong temannya yang suka minum akhirnya mau minum. Pertama itu coba-coba, tapi lama-lama ketagihan, mau juga lama-lama cuma ikut-ikut saja, ya nemani, lama-lama mau konsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Awalnya itu cuma teman saja. Maka dari itu cari teman ini adalah teman yang baik lah. Walaupun family kita, keluarga kita, ya kita harus bisa jaga jarak, bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kalau dia memang orang tidak baik atau suka minum seperti itu, jangan sampai kita ini ikut-ikut minum, ikut-ikut narkoba, ikut-ikut berbuat maksiat seperti itu. Maka kalau kita sampai ikut berarti kita ini kalah. Yang paling tidak kita sukai ini yang ketiga. Apa? Kalau orang biasa seperti itu jauh daripada ulama, jauh daripada anjuran-anjuran ulama. Maksud jauh ulama ini adalah jauh daripada ajaran-ajaran ulama. Tapi kita ini sudah alhamdulillah, agama kita sudah menganjurkan paling tidak 1 kali dalam 1 minggu kita ini mendapatkan nasihat daripada ulama melalui khutbah Jum'ah. Minimal 1 kali datang di Jumatan ini berarti dapat nasihat daripada ulama. Syukur-syukur ditambah lagi ada pengajian-pengajian. Ya 1 minggu sekali atau mungkin tiap hari Selasa atau tiap hari ada pengajian seperti itu. Apalagi ada pengajian rutin dan lain sebagainya, ya hari apa ditentukan itu. Ini bahwa usaha itu ya termasuk usaha kita ini mendekat daripada keselamatan, artinya mendekat daripada ulama. Kalau tidak ada sama sekali berarti itu jauh daripada ulama. Jadi yang ketiga ini yang paling kita tidak sukai apa? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Wa yakhrujuna, mereka ini keluar ya dari dunia alias meninggal dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Ini yang paling tidak disukai. Artinya apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Ini celaka. Karena selama-lamanya kalau sudah mati tidak bawa iman itu tidak akan bisa nikmat, tidak akan bisa merasakan kenikmatan sama sekali. Setelah mati ini akhir daripada hayat kita. Berarti kita pindah alam. Alam kubur, setelah itu alam barzakh gitu. Nanti pada saatnya alam akhirat ini sudah penentuan akhir. Dan orang yang su'ul khotimah ini mati tidak bawa iman, itu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena syaratnya masuk surga itu mesti harus beriman. Syaratnya itu harus beriman. Walaupun imannya itu hanya kecil, tidak apa-apa. Orang itu kalau mati membawa iman walaupun kecil imannya, maka ini masih ada harapan nanti akan selamat dan akan masuk surga. Kalau toh misalnya harus dihukum di neraka dulu, tapi tidak selama-lamanya. Di neraka tidak selama-lama. Ya. Tidak selama-lamanya itu ya jangan dipikir di neraka itu enak. Di neraka itu Masya Allah panasnya itu lipat beberapa puluh kali lipat daripada api dunia. Maka dari itu mumpung di dunia ini kita berusaha agar supaya amal ibadah ini kita kerjakan semaksimal mungkin dan selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat
ya terutama di akhirat ini jangan sampai mendapatkan azab berupa neraka ini. Ini yang keterangan yang ketiga tadi, ini adalah hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga bagaimana agar supaya kita ini termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa hum muhtadah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil murtada wal habibil mujtaba wa aminullah ala wahyis sama kama amara bidzalika rabbukum jalla wa ala. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. واكتب السلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآله وصحبه أمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.